Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari setiap keburukan dan dari setiap fitnah. Karena apabila fitnah menimpa seseorang, itu bisa membahayakan urusan-urusan dunianya dan bisa menghancurkan agamanya. Bisa merusak urusan dunianya dan bisa menghancurkan agamanya. Dan seorang muslim tidak boleh merasa aman dari masalah tersebut, karena fitnah bisa menimpa kepada siapa saja. Fitnah bisa menimpa kepada siapa saja. Artinya yang dimaksud tidak boleh merasa aman, itu maksudnya adalah tidak boleh merasa selamat dari fitnah. Karena kalau orang merasa selamat dari fitnah, maka muncul sifat sembrono, muncul sifat ceroboh, karena merasa dirinya selamat dari fitnah. Oleh karena itu, malam ini kita akan membahas lanjutan dari materi kita sebelumnya, bagaimana sikap seorang muslim menghadapi fitnah akhir zaman. Di pembahasan kita malam ini melanjutkan tentang doa. Ya, jadi salah satu sikap seorang muslim di dalam mensikapi fitnah-fitnah akhir zaman itu adalah takfirud doa, memperbanyak doa kepada Allah. Maka dalam bab ini kita akan bagi menjadi dua. Pertama tentang al-asbab,
Mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Yang kedua, bagaimana agar doa itu punya pengaruh? Bagaimana agar doa punya pengaruh? Berkualitas, berbobot. Ya. Itu poin-poin yang akan kita bahas. Jadi ada 2 poin. Yang pertama tentang sebab, yang kedua agar doa ini memiliki pengaruh. Baik, kita poin pertama kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama tentang mengapa kita melibatkan Allah. Kenapa kita berdoa? Dalam menjawab tantangan zaman seperti ini. Jamaah sekalian, alasan yang pertama, dasar yang pertama adalah karena ketika Allah menimpakan suatu perkara, maka tidak akan ada yang bisa selamat darinya, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Ini yang pertama. Ketika Allah menimpakan suatu masalah, maka tidak akan ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Maka kenapa kita harus melibatkan Allah? Karena faktor itu. Tidak ada yang sanggup menghilangkannya masalah tersebut, walaupun masalah itu kecil. Walaupun masalah itu sepele. Libatkan Allah. Kita buka surat 6. Kamu usah. Ayat 17. Ya, kita buka surat 6 ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudorotan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya selainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Itu dalil yang menjelaskan kepada kita petunjuk dari Al-Quran, petunjuk dari Allah sendiri. Bagaimana seharusnya seorang muslim mensikapi suatu masalah. Dan fitnah-fitnah akhir zaman itu bukan persoalan sederhana, persoalan yang sangat serius. Lihat, apa yang kita lakukan setiap kali baca berita yang tidak kita sukai. Celaan, hujatan, cacian. Betul apa enggak? Tadi di dosa. Mereka melakukan dosa, kita pun melakukan dosa. Selesai masalah itu dengan begitu? Berkurang nggak masalah itu dengan begitu? Omongan kita itu memperkeruh kehidupan kita. Komentar yang kita sampaikan,
tanggapan yang kita sampaikan, diskusi antar teman, lawan podo-podo ndelok berita kok diceritani. Hah? Oh, apa berita itu? Nah, sing sampean ceritani ku yo ndelok berita gitu loh. Dan ini komen-komen yang nggak berkualitas. Pendapat-pendapat yang nggak bermutu. Kenapa? Hanya gerutu-gerutu saja. Napa gerutu ini? Hah? Grundelan-grundelan, unek-unek, budak dari hati yang kita keluarkan. Akhirnya yang keluar apa? Celaan. Yang keluar apa? Cacian. Yang keluar apa? Cemoohan. Apa itu petunjuk Al-Quran? Apa seperti itu Al-Quran mengajarkan kepada kita di dalam mensikapi problem seperti ini? Nah, ini sudah menyalahi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak merubah. Sama sekali tidak merubah keadaan dengan cara-cara seperti itu. Bon, ini yang pertama. Jadi libatkan Allah. Kenapa? Wa iyamsaskallahu bidurrin. Perhatikan ini. Kita selalu mempertajam masalah di dalam berita itu, dalam bahasan-bahasan kita itu. Sementara kita tidak mengkaji ayat itu. Perhatikan ayat tersebut. Wa iyamsaskallahu bidurrin falakashifalu illahu. Apabila Allah menimpakan suatu musibah, apabila Allah mendatangkan bencana, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Sekarang mari kita bawa masalah kita, masalah bangsa dan negara, masalah besar. Kenapa Allah tidak dilibatkan? Sudah sejauh mana kita melibatkan Allah dalam hal ini? Sudah sejauh mana? Coba ayo dievaluasi. Sudah sejauh mana kita melibatkan Allah dalam hal ini? Tidakkah perlu kita berdoa supaya negeri kita ini aman? Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal baladan amina. Tidakkah kita ingin memenuhi doa-doa kita yang kita panjatkan ke atas langit yang ketujuh dengan doa, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Perhatikan dengan tanda kutipnya, negeri yang aman. Begitu kita membahas doa suatu negeri yang aman, Indonesia yang kita bayangkan, negeri kita, terbayang wajah-wajah pengaturnya. Begitu kan? Isoa, enggak tadi ini ngono. Ya Allah, jadikan negeri-negeri yang aman. Begitu kita berdoa seperti itu, begitu kuat, lihat model-model orang yang ada di dalam, yang bertanggung jawab di negeri ini. Wajah-wajah koruptor, wajah-wajah pengkhianat, wajah terus kita keluarkan, kita olah. Isoa berubah. Saat Anda berdoa begitu, di benak Anda mengatakan isoa berubah, Anda sedang durhaka kepada Allah. Anda sedang maksiat kepada Allah. Tahu maksiatnya di mana? Tahu maksiatnya di mana? Anda tidak kenal siapa yang Anda sembah. Parah akidahnya sudah. Rusak akidah kita ini. Bagaimana setelah kita berpikir seperti itu, masih berani menatapkan wajah ke atas langit? Berani kita, nggak tahu malu kita ini, Pak. Jan nggak tahu malu dan masih berani berkata Allahu Akbar. Anda nggak belajar kalimat ini. Kita nggak belajar kalimat ini. Apa makna Allahu Akbar yang kita baca? Apa maknanya? Apa maknanya? Allah Maha
semua yang ada di alam ini. Terus Anda bilang, ya Allah, jadikan negeriku aman. Tapi isok dah. Yang Anda maksud isok lagi sopo? Allah nggak bisa ngerubah. Mudah apa sulit bagi Allah? Lah kok lemah doanya? Allah punya cara untuk menyelamatkan ini. Dan itu yang kurang hati kita hari ini. Makanya salah satu penyakit yang masuk ke dalam kita adalah penyakit hobi mengkonsumsi berita. Itu penyakit. Akhirnya dengan sibuk baca berita, Al-Quran sangat jarang dibaca. Sepakat? Saya kita takoni jenengan. Ini ngapunten sangat. Aku kudu ngomong kasar mana Pak Kutuan. Bodoh kita ini. Sepurane semua kayak aku ngomong ini. Soalnya kebacut bodoh nih. Bodohnya di mana? Saya tanya, tolong dijawab dengan tegas. Berita yang kita nikmati itu pasti benar atau belum tentu? Belum tentu. Dijawab sing tegas. Lah kok mbok nikmati lah bodoh toh? Ini ki menikah tobat sampean. Tambah bodoh nih ngono lho. Lah mesti ngerti nek durung mesti nek bener kok ya dinikmati kok ya dikomentari. Padahal belum tentu lebih berfungsi banyak pada hari itu kalau kita pakai baca Quran, lalu bacaan Quran itu kita jadikan wasilah. Ya Allah, jadikan bacaan Quranku ini sebagai wasilah untuk memperbaiki keadaan jauh lebih baik. Maka nanti ada Pak kaifiyah, bagaimana cara melibatkan Allah itu. Karena Allah pasti menolong orang mukmin. Pasti. Cuma masalahnya, sudahkah kita libatkan Allah? Atau kita akan diumbar oleh Allah? Karena kita sudah gagai, kita lawan kedoliman, kita rombak, kita itu nggak pernah diucapkan oleh para nabi sebelumnya. Para nabi menghadapi kedoliman apa enggak? Para nabi menghadapi kedoliman apa enggak? Menghadapi. Caranya piye? Para nabi menghadapi kedoliman bagaimana caranya? Termasuk Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, Nabi ditawari menjadi pemimpin enggak? Nabi ditawari enggak? Baca Sahih Bukhari. Orang-orang tokoh-tokoh pentolan Quraisy datang ke rumah Abu Thalib. Apa katanya? Ya Abu Thalib, sampaikan kepada ponaan, sakjane sing dikarepne Muhammad iki opo? Apa dia ingin menjadi pemimpin? Sampaikan kepadanya, kalau memang Muhammad ingin menjadi pemimpin, kami tokoh-tokoh Quraisy siap mengangkat dia sebagai pemimpin, dan kami berbaiat taat setia kepadanya dengan satu catatan, tinggalkan kalimat ojo oleh nyebarno kalimat itu kok sing diwedeni Pak. Satu, kalau dia ingin memiliki kekayaan, menguasai kekayaan, kami sudah sepakat separuh Quraisy ini kami hadiahkan untuk Muhammad. Kami hadiahkan separuh Quraisy ini, kami hadiahkan kepada Muhammad. Nek iku sing dikarep nih. Tapi dengan syarat ojo le nyebarno kalimat itu. Kalau yang diinginkan Muhammad ingin memiliki istri-istri tercantik dari Quraisy ini, sampaikan kepada kami. Kami akan pilihkan. Kira-kira ada sampean dikokon ngene piye? Diangkat jadi memimpin, siap, dikasih kekayaan separuh Quraisy, siap. Dan mereka dengan sungguh-sungguh menawarkan itu. Tapi dengan syarat ojo oleh nyebarno kalimat la ilaha.
Sampai ditawari, kalau memang ingin mendapatkan gadis-gadis pilihan, kami pilihkan berapa orang yang diinginkan Muhammad untuk dipersunting menjadi istrinya. Kami pilihkan wanita-wanita tercantik di Quraisy untuk kami persembahkan kepada Muhammad dengan syarat jangan sebarkan kalimat la ilaha illallah. Oleh Abu Thalib disampaikan berita ini kepada Rasulullah SAW. Ya, melihat keponakannya dari kecil yatim piatu, dari kecil dengan kekurangannya, disampaikan peluang emas ini. Peluang emas ini disampaikan kepadanya. Nah, ini ada peluang emas. Ada penawaran dari pamanmu plus tokoh-tokoh Quraisy seperti ini. Ditawari, kamu ingin jadi pemimpin. Kalau kamu ingin jadi pemimpin, menguasai Quraisy ini, pemimpin Quraisy, mereka siap mengangkatmu menjadi pemimpin dan berbaiat taat setia kepadamu. Dengan catatan, jangan kamu sebarkan la ilaha illallah. Yang kedua disampaikan, yang ketiga pun disampaikan. Apa jawab Rasulullah? Kalau memang mereka bisa, bukan cuma ngangkat aku menjadi pemimpin, bukan cuma ngasih aku hadiah separuh Quraisy, kalau mereka bisa meletakkan matahari di tangan kanan saya dan bisa meletakkan bulan di tangan kiri saya, Muhammad tidak akan meninggalkan dakwah. Apakah dakwah ini berjalan atau kami akan hancur karenanya? Tidak pernah saya tinggalkan dakwah kalimat la ilaha illallah. Jadi sing ditolak itu tuh kekuasaan. Berjalan dakwah ini. Sangat dipahami. Jadi ayo kita mulai dari sini. Pertama, libatkan Allah ini, karena ini dasarnya. Yang kedua, dalil yang kedua, di surat 73, surat 73 Al-Muzammil, ya, surat 73 mulai ayat 7 sampai ayat 9. Mulai ayat 7 sampai ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna laka fin nari sabahan tawila wal kurisma rabbika wa tabaddal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Ya. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang atau banyak. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dialah Tuhan Masyrik dan Maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Ambillah Dia sebagai pelindung. Nah, kita lihat ini pelan-pelan. Ayat ini turun itu sebelum Rasul Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Sebelum turun ya ayyuhal muddassir. Tuh. Ini ayat yang kedua. Ayat ini dikatakan oleh para ulama ayat-ayat tarbiyah, pembinaan jiwa, penggemblengan jiwa. Ya, jadi sebelum Nabi ditugaskan diangkat menjadi Rasul, sebelum ya ayyuhal muddassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatar, wahai yang berselimut bangun berdiri mulai dakwah, seru manusia menuju Allah. Sebelum itu dilaksanakan
jiwa beliau digembleng terlebih dahulu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu digembleng dulu, digodok dulu jiwanya. Dengan apa? Qiyamul lail. Digembleng dengan apa? Dengan tilawatil Quran. Jenengan lihat ayat 1 sampai ayat 6 itu. Itu penggemblengan jiwa, penggodokan, matengno karakter, menguatkan ruhiyahnya, jiwanya dikuatkan. Kenapa kok digodok dulu, digembleng dulu? Karena dakwah itu berat. Mengajak manusia menuju kebaikan, mencegah manusia meninggalkan kemungkaran, itu bukan soal mudah. Karena orang disuruh mengendalikan dirinya, nafsunya, syahwatnya, keinginannya, meninggalkan sesuatu yang disenangi dari maksiat, itu bukan soal mudah. Merubah karakter, merubah keyakinan, itu bukan soal mudah. Makanya peran dakwah kita itu di situ beratnya. Ya, nek ceramah ngajak sholat, ceramah ngajak sedekah, gampang. Mari kita sedekah, mari kita sholat. Paling banter mohon doanya, gitu paling banter. Tapi begitu kita mencegah kemungkaran, tinggalkan syirik, apa saja syirik itu, nyembah kuburan, pentong sing moro, Pak. Betul apa enggak? Betul. Nek ngejak sholat, ngejak sedekah, itu baru separuh dakwah. Dorong moto iki sian, nahi mungkar nggak jalan. Justru dakwah niku sing abot niku nahi mungkar. Saya tanya di masjid-masjid saya selama Ramadan 30 hari, sekian masjid saya hadir itu. Tak tanya, ono enggak sing bahas nahi mungkar? Belas Pak materi itu. Sekian puluh masjid yang membahas tentang larangan-larangan yang harus diketahui. Dosa-dosa yang harus ditinggalkan, gak ono sing bahas materi itu belas. Keutamaan sedekah di bulan Ramadan, keutamaan baca Quran, keutamaan qiyamul lail, keutamaan nek ngene iki ujane mek titik. Bahkan bisa jadi nggak ada ujiannya. Dan itu belum utuh yang namanya dakwah. Makanya ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Nek wong niku diajak makruf tok salat maca Quran tapi mungkarnya tidak dibersani, ibadah iku gak ono manfaate. Paham jenengan? Paham? Sama dengan kita aja. Ayo kita lafadzkan kalimat tauhid, kita mencintai Allah. La ilaha illallah, kita ucapkan kalimat ini, diucapkan beratus-ratus kali, beribu-ribu kali kalimat ini diucapkan. Ya, kalimat ini bagus, cuma ketika ini dibaca di tempat-tempat menyembah batu, loh, melekan di gua, meleki watu, terus mau la ilaha illallah, nyambung boten? Nyambung boten? La ilaha illallah, dolek berkah watu. Kalimat iku ambek perbuatanmu ku sing rujak iku racun ambek madu mbok udak jadi sitok. Mana yang berfungsi? Racunnya apa madu nih? Yang kok dicoba lah. Gimana ini kita lakukan? Itu merusak semua ibadah. Tauhid rusak. Kalimat la ilaha illallah 1000 kali jenengan ucapkan di tempat Anda menyembah berkahnya batu, pohon dan tempat-tempat yang dikeramatkan yang tidak sesuai dengan syariat, maka kalimat ribuan la ilallah nggak ada artinya. Karena kalimat itu bertentangan dengan amal yang kita lakukan. Sangat dipahami ini. Kalimat itu Pak, makanya wonten rukun. Rukunnya la ilallah ada berapa? Rukunnya la ilallah ada berapa? Loh ngono kate balangi tauhid. Wong rukune tauhid gak rukun sampean belani. Ngene iki padha karo bermaling gak ro model malinge. Piye sampe kate bermaling gak ro malinge piye? Wonge lemu dhuwur, akeh wong lemu dhuwur kuwi. Hai.
para dai-dai, para khotib-khotib menyuarakan la ilaha, kita tegakkan tauhid. Tegakkan tauhid itu dua konsekuensinya. Satu, mengesahkan Allah dalam ubudiyah. Yang kedua, memberantas kesyirikan. Lah sing abot niku sing nomor loro niki, Pak. Nek ngajak tauhid, mari kita sembah Allah, mari kita tauhidkan, enggak ada masalah. Begitu jauhi syirik, mulai ini. Makanya Nabi Muhammad dimusuhi itu sejak mengeluarkan kalimat itu. Sebelumnya enggak ada. Muhammad itu Al-Amin. Muhammad itu orang terpercaya. Nah, maka kita lihat di ayat ini. Surat Al-Muzammil ayat 7. Apa kata Allah? Innalaka fin nahar sabhan tawila. Sesungguhnya engkau hai Muhammad di siang hari itu memiliki persoalan-persoalan yang panjang. Ini menunjukkan apa? Problematika hidup dan problematika dakwah itu tidak pernah ada habisnya. Satu, problematika hidup dan problematika dakwah tidak akan pernah ada habisnya, terus berkesinambungan. Ujian-ujian dalam hidup, ujian-ujian di dalam dakwah itu terus berkesinambungan. Bon, itu pertama. Nah, yang kedua, jadi ayat 7 itu Allah mengabarkan kepada Nabi tentang problematika hidup dan dakwah. Kayak menukui Muhammad, kamu akan menemukan semua sendi gerakmu itu ada ujian. Persoalan terus itu akan kamu hadapi. Tidak pernah akan ada habisnya. Ya. Yang kedua, ayat 8 itu solusi. Ya. Solusi dari problemmu ayat 7 tadi. Kalau kamu sudah ketemu masalah yang panjang, kalau kamu ketemu persoalan yang nggak pernah ada habisnya, maka kuris marobik. Sebutlah nama Rabbmu. Artinya libatkan Allah. Libatkan Allah. Kuris marobik, sebut namanya. Libatkan Allah dalam menghadapi soalmu. Libatkan Allah dalam menghadapi problemmu. Libatkan Allah dalam menghadapi ujian-ujian hidupmu. Libatkan Allah dalam menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. Libatkan Allah. Bon, ayat 7, ayat 8 itu solusi. Ayat 9 alasan dan dasarnya. Kenapa kok Allah dilibatkan? Dan kenapa kok menghubungi Allah ketika ada soal? Kenapa Allah yang dihubungi? Allah dilibatkan ketika kita menghadapi problem. Kenapa? Allah jelaskan di ayat yang ke-9. Sebab Rabbul Masyriq wal Maghrib. Makna Rabb. Apa makna Rabb? Allah itu Rabb Masyriq dan Rabbnya Maghrib. Apa makna Rabb? Yang pertama, Al-Khaliq. Allah itu sang pencipta. Tuh. Yang kedua, Al-Malik. Dia sang pemilik dan penguasa. Dia. Manusia dikuasai oleh dia. Pejabat, penguasa, perangkat, masyarakat dikuasai oleh dia. Yang ketiga, Al-Mudabbir. Dia yang maha mengatur peristiwa ini. Dia bergerak, dia sukses, dia nggak bisa apa-apa. Itu saya ngatur Allah. Makanya Ummu Musa
mendapat perintah dari Allah, perintah yang bertentangan dengan logika, menghadapi kezaliman Fir'aun untuk menyelamatkan sang bayi. Kalau kamu takut dengan keselamatan bayimu, yakni Musa ini, maka oleh karena itu aku perintahkan kepadamu, pertama, susui dia sampai kenyang. Susui dia sampai kenyang. Tidak ada masalah perintah yang pertama ini. Karena faktor sudah alami. Nah, kalau sudah kamu susui dengan kenyang, supaya kamu nggak cemas, supaya kamu tenang, nggak takut dengan kejahatan Fir'aun, hanyutkan dia ke sungai. Halo? Iki perintah model apa? Perintah model apa ini? Bayi dimasukin keranjang, suruh hanyutkan ke sungai. Iki nek kira-kira nek kula mbek sampeyan oleh perintah ngono. Yakine dhisik apa akalnya dulu? Akal. Soalnya kula mbek sampeyan pinter awak dhewe timbang Gusti Allah. Allah memerintahkan, kenapa Ummu Musa taat? Kenapa Ummu Musa tunduk dan mengikuti perintah menghanyutkan ke sungai? Karena Ummu Musa ma'rifatullah. Ibunya Nabi Musa sudah benar-benar mengenal Allah. Kenapa yang dikenal? Apa yang dikenal? Sifatnya. Al-Mudabbir tadi. Apa Al-Mudabbir tadi? Allah Maha mengatur. Mengatur yang bagaimana alam ini. Air sungai yang Nabi Musa dihanyutkan itu bukan got, Pak. Ngerti got? Bukan selokan yang kecil, airnya damai, bukan. Itu air yang dikenal besar dan perjalanan air itu deras. Di logika ya nopo saja. Tapi Nabi Musa paham, Allah yang nyuruh, Allah yang ngatur. Laut ini atau sungai yang keras ini bahaya atau tidaknya tergantung ini nanti tenggelam atau tidak tergantung itu Ummu Nabi yakin betul Allah merintah, tidak mungkin ada mudarat. Itu yang diyakini oleh para nabi. Perintah Allah tidak mungkin mengandung, walaupun secara zahir itu membahayakan. Ingat perjalanan semuanya. Mulai Hajar, Nabi Ibrahim, gitu, disuruh menyembelih putranya, sembelih. Ismail ditawari yo gelem ngono kuwi. Awak dewe, karena kita cerdas, Pak. Jadi nggak sembarangan ono sono perintah langsung dilakoni. Kan kita ini elek-elek ini keturunan ini Bani Israil. Ya, jadi elek-elek ini awak dewe keturunannya Bani Israil. Ngeyel. Yo yakin tapi mana, Pak? Saya sampaikan di beberapa masjid teman-teman ini ditolak sama teman-teman pergerakan. Gak cocok, gak logis. Ini kedoliman, kita disuruh sabar, keburu habis kita. Loh, habis. Apa Nabi ada yang dihabisi? Apa enggak baca sejarah? Perhatikan dengan baik. Kita lihat Nabi Musa, kita lihat Lot, kita lihat Nabi Nuh, kita lihat Shu'aib, kita lihat Nabi Ibrahim, kita lihat Nabi Muhammad SAW. Secara kekuatan kalah, Pak. Seperti Raja Tolut, Masya Allah. Di zaman Nabi Daud perang dengan Raja Jalut. Itu. Kemarin saya lewat sepanjang itu ada warung paling tua di sana.
paling tua. Warung Kikil Cak Tolut. Ini zaman Nabi Daud ini. Saya penasaran mau belok nggak jadi. Kepingin roh blegere Cak Tolut iku koyo apa. Penasaran. Itu luar biasa, Pak. Ya Allah. Makanya saya yakin betul lakukan dengan syariat. Jalankan aturan Allah dan jangan ada keraguan. Jangan ada keraguan. Karena kita ternyata belum kenal sama Allah ini, belum kenal gitu. Cuma takbir balik-balik. Nggak kenal sapa sing takbiri. Allahu Akbar, Allah Akbar, tapi ragu dengan kekuasaannya. Sampe niki jane nyembah sapa sih? Otomatis. Allah yang Anda sembah itu kekuatannya kayak apa sih? Menurut Anda itu kayak apa sih? Ojo logika tok ae. Kita kalau hidup di zaman Tolut, kita itu pembangkangnya, ngerti nggak? Coba mau perang dengan Raja Jalut, jumlahnya sudah sedikit, jumlahnya itu sedikit, Pak. Pasukannya Tolut itu sedikit, Jalut itu lengkap dengan pengalamannya, dengan senjatanya. Ditambah lagi, sudah jumlah sedikit kena ujian. Mau berangkat perang, itu kelaparan, kehausan, kehabisan bekal. Tolut pesen, besok kita berangkat dalam kondisi seperti ini. Dan besok kita diuji di tengah-tengah perjalanan saat kita haus, kita dipertemukan oleh Allah dengan sungai yang bersih, yang bening, yang segar untuk diminum. Halo. Nah, besok siapa saja yang minum maka bukan golonganku, harus pulang, tidak ikut boleh perang. Kecuali minum hanya satu cidukan saja. Halo. Ini kalau sampean kali kalau hidup di zaman Tolut. Jadi pasukannya Tolut mau perang kelaparan. Mau perang kehausan, terus ono banyu gak oleh ngombe akeh-akeh kecuali nek titik. Pendapatnya sampean piye? Siap Tolut, kami tetap menyamai atau budalo dewe. Yang mana yang kita pilih? Logika ya apa, Pak? Di logika ya apa? Didelok tekon di ora ketemu. Tubuh lemes, kurang makan, kurang minum, haus, perang. Iki ndolek perkara jenenge. Sampai logikakan gimana coba? Silakan dilogikakan. Akhirnya terjadi betul. Begitu sampai di tengah jalan, banyak yang enggak kuat, Pak. Apa katanya? Kami hari ini tidak akan sanggup perang melawan Jalut. Karena kami lemah. Jumlah sudah sangat dikit. Begitu mereka minum, berangkat sebagian besar, pulang lagi, tinggal sebagian kecil. Sudah jumlahnya sedikit, kurang separuh, lebih dari separuh. Tetap berangkat. Menang apa kalah? Menang apa kalah? Menang. Siapa yang ngasih kemenangan? Bukan dirinya. Allah libatkan di sana. Ini kisah. Itu cara melibatkan Allah. Jangan lihat orang, lihat Al-Mudabbir, Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Quwah. Sing kita sembah itu bukan main-main. Makanya kita ditelantarkan oleh Allah karena kita menyembah akal kita. Kita beribadah kepada nafsu kita. Kita mengikuti petunjuk nafsu kita. Bukan menyembah kepada Allah. Tapi kita menyembah pendapatnya, logika. Lebih kita taati daripada petunjuk Al-Quran. Terakhir. Dalil terakhir kita lihat hadis Arba'in Nawawi. Hadis yang ke-19. Nanti dibuka di rumah. Atau sekarang dibuka, dicek di situ. Ya, hadis Arba'in Nawawi ke-19 akan keluar tulisannya. Di tengah-tengah hadis
di tengah-tengah hadis Nabi menyebutkan wa'lam annal ummata lawijtama'at ala an yanfa'uk ya bisyai'in lam yanfa'uk illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya manusia umat apabila bergabung menjadi satu, bersatu padu untuk menolongmu dan memberi manfaat kepadamu. Perhatikan, semua manusia, semua kabilah membantumu, mendukungmu, menolongmu, bergabung menjadi satu, berpadu untuk memberi manfaat. Maka tidak sedikit pun mereka bisa memberi manfaat kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua apa kata Nabi? Beliau mengatakan wa inistama'u ala an yadurruk, jika manusia berkumpul, bergabung, setiap partai jadi satu untuk membahayakanmu, untuk mencelakaimu, maka la yadurruk bisyai', mereka tidak sedikit pun bisa mengalahkanmu, melukaimu, membahayakanmu, illa qad kataballahu, kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini yang jadi pegangan oleh para ulama kita. Ini yang dijadikan pegangan oleh para nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi poin pertama, kita harus melibatkan Allah dengan sungguh-sungguh. Satu, apa dalilnya tadi? Lupa. Zamil. Yang pertama apa? Surat apa tadi? 6 ayat 17. Yang artinya, jika Allah menimpakan suatu musibah, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Dalil kedua, surat Al-Muzammil. Ya, apabila engkau ditimpa masalah yang tidak pernah berhenti, musibah yang berturut-turut, maka libatkan Allah. Libatkan Allah. Nah, jamaah sekalian, ini poin pertama yang kita bahas, dan insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan karena waktunya sudah habis. Mestinya harus poin kedua, yakni bagaimana agar doa ini berpengaruh. Maka kita akan sampaikan poin-poin penting agar doa kita berpengaruh dan perubahan akan terjadi. Kalau kita serius dengan benar melibatkan Allah, bagaimana cara melibatkan Allah, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita, menolong kita dari segala keburukan dan segala fitnah, dan menolong kita dalam setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.